sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penerimaan PPL Mahasiswa Fakultas Syariah Ibrahim Genteng tanpa ada aral suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamat kelak. Amin. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Dekan Fakultas Syariah Ibrahim Genteng kepada Bapak disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang sangat saya hormati, terutama yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi Bapak Haji Husnul Muhyiddin SAG. Dan terasa sudah setahun kita pernah ketemu, alhamdulillah sudah ditemukan kembali dengan keadaan yang alhamdulillah masih sehat. Mudah-mudahan panjang umur beliau, diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan zahir batin untuk bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya di PA Banyuwangi. Seluruh Bapak Hakim Panitera yang hari ini hadir dalam pelaksanaan kegiatan penerjunan PPL mahasiswa Prodi HKI Institut Agama Islam Ibrahim Genteng. Pertama, Bapak Sekretaris PA, mohon maaf Pak, sudah lupa nama istana. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama kami ucapkan terima kasih dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang sangat berbahagia ini. Kami dari Fakultas Syariah untuk kesekian kalinya bisa diterima untuk bisa melaksanakan kegiatan pendidikan di lapangan secara langsung. Jadi kalau selama ini mahasiswa kami hanya di kampus melakukan simulasi, sidang dan segala macam, mungkin tentu berbeda situasi dan kondisinya, karena hari ini kalian benar-benar sudah ada di dunia kerja. Maka kami mohon untuk bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerja di Pengadilan Agama Banyuwangi. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui beliau dan memperoleh syafaat kelak di hari yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris dan seluruh Hakim Panitera yang hadir pada pagi hari ini, mahasiswa saya yang saya cintai. Pelaksanaan PPL ini adalah bagian daripada kegiatan dan proses akademik yang tidak bisa ditinggalkan oleh mahasiswa, sebagian daripada kewajiban dalam hal memperoleh gelar kesarjanaan S1 sarjana hukum Islam. Maka praktek lapangan di pengadilan agama ini bagian daripada persyaratan itu semua. Maka kami harap dalam waktu yang tidak panjang ini, sekitar berapa? 40 hari. 40 hari ini kami mohon pada para mahasiswa untuk bisa memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang sependek ini dengan sebaik-baiknya. Jalin komunikasi dengan para hakim, dengan para panitera untuk senantiasa bisa belajar, termasuk dosen pamong hari ini. Sinten Pak dosen pamong tadi? Bapak Haji Homsun. Bapak Haji Homsun, kami titip mahasiswa kami Bapak, bagaimanapun mereka mungkin sebagian kelihatan senior, bahkan mungkin sudah ada yang punya anak di bawah kita, tapi mereka tetap mahasiswa kami, mereka anak-anak kami yang perlu dibimbing, yang perlu diarahkan. Walaupun sebagian dari mereka juga ada yang pegawai di KUA juga ada, pegawai di Kemenak juga ada, beberapa sudah senior, bahkan ada ajudannya Bapak Kepala Kemenak ya. Jadi mereka tetap mahasiswa kami yang perlu dibimbing dan diarahkan. Maka nanti kami titip siapa saja mahasiswa yang kooperatif dalam hal ini mengikuti kegiatan ini. Jadi kami tidak ingin pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya terulang kembali. Jadi hanya ada namanya di PA ketika orangnya tidak ada. Jadi disiplin, ya,
disiplin. Jadi nanti Bapak dosen pamong hanya akan memberikan nilai pada mereka yang serius mengikuti pendidikan di PA ini. Jadi itu terutama juga bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Kalau memang jam masuknya jam segitu, jangan ditawar sudah. Termasuk kerapian, karena nanti mungkin ditempatkan di beberapa posisi, apakah di pendaftaran, apakah di minutasi atau di mana. Jadi disiplin dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian kerapian teman-teman. Jadi menyesuaikan, Bapak Hakim, Bapak Panitera sudah rapi-rapi, ini mahasiswanya tidak rapi gitu. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di sini. Sekira itu pada para mahasiswa, kembali kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala kegiatan PPL ini cukup menyita waktu Bapak Hakim Ketua, Bapak Panitera dan Pak Sekretaris. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari kami saya akhiri dengan bacaan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Bapak atas sambutannya. Dilanjutkan sambutan dosen pamong kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Hamsun SHMS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Bapak Haji Husn Muhyiddin. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah Yai Ibrahimi, Bapak Dr. Di Marwanto dan Mas Wanto. Saya hormati pula Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi dan seluruh jajaran pegawai yang hadir pada saat penerimaan mahasiswa PPL mahasiswa Yai Ibrahimi. Saya hormati, dan adik-adikku, mohon maaf yang tadi senior saya sebut adik karena masih semua yang saya cintai, mahasiswa Pro DKI Yai Ibrahimi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di Pengadilan Agama Banyuwangi seperti ini. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik semua yang nanti melaksanakan PPL kurang lebih 40 hari bisa memperoleh manfaat yang maksimal, sehingga adik-adik semua ini ketika berada di masyarakat, karena kalau mahasiswa itu biasanya kebiasaan zaman saya dulu mahasiswa itu dianggap tahu semua. Iya, ada sesuatu ditanyakan, kalau kita tidak bisa jawab kita malu. Karena saya juga pernah seperti adik semua ini PPL tahun 87 ya, 88. Jadi Belum lahir. ketika saya ditanya kalau nggak bisa itu malu, sehingga saya tekankan juga oleh dosen pamongnya, tolong dengan waktu yang minimal seperti ini Anda harus bisa paling tidak tahu kulitnya lah. Kita jadi masyarakat Ada yang belum lahir. Ditanya bagaimana sih persyaratannya orang mengajukan perkara ke pengadilan, kita tanya, malah kita tanya kembali, waduh Bu, mohon maaf saya tidak bisa, ini kan malu kita. Oleh karena itu di Pengadilan Agama Banyuwangi manfaatkan semaksimal mungkin, karena di pengadilan sini tidak hanya satu kantor, tidak hanya di perkara saja, tapi ada di urusan kepegawaian nanti yang dipimpin oleh Pak Sekretaris. Nanti di sekalian ada di kepaniteraan. Kepaniteraan pun ada sub-subnya, termasuk nanti bagian penerimaan di PTSP sana, layanan satu pintu. Di sanalah sampai nanti berkas itu masuk di ruang sidang dan disidangkan oleh majelis. Nah, makanya ada namanya kita itu beragai, nanti dari mulai kita kenal di dunia pengadilan agama secara umum, kemudian kita berada di masing-masing unit, di unit kegiatan dan unit kepaniteraan, termasuk di dalamnya persidangan. Nah, itu tolong diikuti, karena waktu 40 hari itu kalau Anda ingin tahu kulitnya pun sebenarnya kurang,
sebenarnya kurang, tapi karena itu sudah ditentukan oleh program studi di YI Ibrahimi yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu manfaatkan semaksimal mungkin. Pertama, yang kedua, kita berpesan bedakan antara adik-adik mahasiswa dengan orang pencari keadilan, sehingga nanti kita itu sepakat punya base camp di mana, sehingga di sanalah kita nanti akan diskusi hal-hal yang Anda temui yang jadi ganjalan, baik dari sisi teori yang Anda sudah dapat di dunia kampus maupun di praktek yang nanti kita diskusikan bersama. Disitulah Anda akan memperoleh hasil kesimpulan Anda itu begini. Terus selanjutnya tolong ikuti kegiatan yang berada di pengadilan ini, apapun kegiatannya, baik dari kalau kita kebiasaan Senin begini apa, ikuti apa. Nanti jam pulangnya juga disesuaikan, sehingga kita akan berbeda dengan masyarakat pencari keadilan di sana. Oleh karena itu pesan saya lagi, jangan sampai kumpul dengan mereka-mereka itu, nanti ketularan. Jangan sampai tertular ya, itu penyakit namanya virus itu. Jangan pisahkan. Anda pakai alma mater, sehingga pertama alma mater itu Anda sebagai mahasiswa untuk mencari ilmu. Saya kira demikian sedikit Pak Ketua, sehingga nanti mohon arahan kepada Pak Ketua untuk mahasiswa PPL. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah Ibrahimi Genteng, Bapak Dr. Rudi Maswanto. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Hakim, Bapak Haji Khamsul, ya, beliau ini kami tunjuk ya untuk sebagai dosen pamong, ya, saudara-saudara dari sekalian untuk tahap ini ya. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi, Bapak Haji Soheh ya. Yang saya hormati ini Bapak Panitra Muda Gugatan ya, Bapak Haji Arif Fauzi. Yang saya hormati pula ini rekan pegawai ya, Mbak Deska ya. Dan yang saya hormati saudara-saudara, adik-adik mahasiswa Fakultas Ibrahimi Genteng yang pada hari ini ya akan melaksanakan ya, PKL di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya. Ini menyambung regenerasi apa yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Bapak Dekan adik-adik sekalian ya. Cuma kalau beliau dulu tahun 2010 ya, 2010 berarti masih di kantor lama kalau beliau ya, bukan di tempat ini ya, karena ini sudah kantor barunya Pengadilan Agama Banyuwangi ya. Kantor lamanya sekarang sudah menjadi milik Pengadilan Negeri Banyuwangi karena kita tukar guling ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dalam kesempatan pagi ini mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa ya, yang saya hormati, pertama-tama tentunya mengucapkan selamat datang di Pengadilan Agama Banyuwangi ya. Jadi inilah ya wajah daripada Pengadilan Agama Banyuwangi. Ruang yang kita tempati hari ini ya adalah ruang sidang 1 ya. Ruang sidang 1
yang satu-satunya telah dilengkapi dengan fasilitas elektronik, ya, karena ada sistem persidangan by elektronik, ya, untuk pihak-pihak yang tidak mungkin untuk hadir langsung di dalam persidangan, ya. Makanya ini mohon maaf ini kalau mungkin kesannya agak rame untuk ruang sidang ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, perlu adik-adik mahasiswa ketahui, ini dosen adik-adik sekalian, ya, yang salah satu panitera muda kami, yaitu Bapak Haji Arif Fauzi ini, kalau keilmuannya itu sudah sebetulnya tarafnya beliau itu sudah harus hakim, gitu, ya. Harus hakim, amin, ya. Artinya dari sisi ilmunya, praktiknya ini beliau yang sangat menguasai, ya, sampai dengan, ya, eksekusinya, ya. Eksekusi itu rumit, ya. Kalau eksekusi itu hakim belum tentu kadang-kadang tahu, gitu, ya, seperti apa kita harus melaksanakan. Tetapi beliau insya Allah sudah sangat memahami itu terkait bagaimana dengan eksekusi, ya. Entah itu eksekusi anak ketika terjadi putusan menyangkut anak, bahkan kemarin beliau juga sudah sempat mengeksekusi sebuah kapal di sini, ya, meskipun itu dipaham, gitu, ya. Itu jarang-jarang itu terjadi untuk di PA dan sangat rumit, ya, problem pelaksanaan eksekusinya, ya. Begitulah, ada harus bangga ini punya dosen beliau ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adik-adik sekalian, ya, jadi seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Dekan, kemudian ini Bapak dosen Pamong, kami menunjuk beliau ini salah satu hakim. Jadi kita di Pengadilan Agama ini kami gilir modelnya, ya. Kebetulan yang hari ini beliau yang kami tunjuk untuk nanti untuk memberikan bimbingan, ya, kepada adik-adik sekalian di dalam melaksanakan PKL di Pengadilan Agama Banyuwangi ini. Ya, mudah-mudahan nantinya wajah-wajah yang hadir dalam kesempatan pagi ini bisa menggantikan posisi kami, ya, yang ada di Pengadilan Agama, ya. Ya, cuma harus siap, begitu, ya, harus siap keliling Indonesia, ya, harus siap keliling Indonesia, ya. Saya sendiri ini dari Lombok aslinya, ya, beliau Lumajang, nah, Jombang, ya, aslinya Jombang, tapi juga sudah muter-muter gitu Kalimantan bahkan, ya. Itu kalau yang mudah-mudahan nanti berhasil atau siap untuk menjadi hakim, seperti itu kesiapannya, ya. Nah, kalau di tingkatannya APB, ya, mungkin itu sekitar putarannya itu sewilayah provinsi saja mungkin, ya. Nah, itu, ya, ini harus dipahami. Tetapi tidak kalah penting juga, ya, kami berharap meskipun mungkin nanti, ya, adik-adik ini ditakdirkan tidak, ya, untuk berada di dalam, ya, lingkungan pengadilan agama atau pengadilan negeri misalnya, begitu, ya. Ya, silahkan nanti, ya, terbuka peluang juga untuk menjadi advokat, ya. Itu terbuka peluang untuk menjadi advokat, dan kita sangat berharap sebetulnya adik-adik yang dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah ini bisa mewarnai juga di situ, karena pengalaman kami di dalam memeriksa berkas perkara, ya, artinya terkait terutama dengan masalah waris, hibah dan lain sebagainya, itu masih banyak kekurangan rekan-rekan pengacara yang selama ini ada, gitu, ya. Sehingga tidak jarang bapak-bapak hakim itu kadang-kadang meng-NO perkaranya, tidak diterima, begitu, ya, gitu. Nah, itu nanti adik-adik bisa juga terlibat di situ, ya. Itu karena untuk Banyuwangi saja sekarang sudah mulai ada peningkatan ini terkait dengan perkara kebendaannya, ya, baik itu harta bersama, kewarisan, wakaf dan lain sebagainya, ya. Itu jadi untuk menuju ke sana, ya, silahkan, ya, kesempatan yang ada 40 hari ini silahkan dipergunakan sebaik-baiknya, ya.
jangan malu untuk bertanya, ya, jangan malas untuk bertanya ketika ada sesuatu yang menurut adik-adik misalnya ini kok tidak sama dengan teori yang kami terima di fakultas misalnya, gitu ya, silahkan nanti ditanyakan kepada entah itu dosen pamongnya langsung nanti, kemudian kepada majelisnya. Biasanya juga nanti ketika diikutkan di dalam persidangan, ya, bapak-bapak hakim akan memberikan kesempatan untuk bertanya, gitu kan, mungkin terkait dengan proses sidang yang ada maupun hal-hal lain yang terkait menyangkut tugas daripada majelis hakim secara khusus maupun tugas-tugas yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi, ya, itu. Ya, seperti tadi juga sudah disampaikan, karena ini adik-adik ini mungkin nanti Pak Sekretaris juga nanti bisa mengatur sebaik-baiknya bagaimana mekanisme, ya, supaya adik-adik ini baik informasi-informasi terkait dengan tugas di kesekretariatan maupun di kepaniteraan maupun tugas-tugas hakim terkait dengan persidangan bisa diserap oleh adik-adik ini dengan sebaik-baiknya, ya, dalam kesempatan yang tentunya hanya 40 hari, ya, 40 hari ini. Kami, ya, ini ada yang berapa orang yang sudah berkeluarga ini? Ya, separuhnya, ya. Separuhnya. Nah, tapi yang apa? Yang kayaknya yang putra, ya, yang banyak sudah berkeluarga. Kalau yang putri banyak juga. Jadi yang bawa putra tadi, ya, putra yang berapa? Pertama. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa putranya, ya, bisa diperkenalkan oleh Bapak dosen Pamong. Itu jangan banyak nongkrong di luar, gitu ya, karena riskan, gitu. Riskan. Kadang-kadang, ya, ada jamur juga, gitu ya. Tahu jamur? Ada rumput, jangan sampai nanti ya, itu, ya. Monggo nanti sekali lagi pergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dari pihak fakultas, kemudian oleh adik-adik semua juga, kami bisa memberikan, ya, paling tidak, ya, barangkali mudah-mudahan 75%-nya lah bisa kita, amin, kalau itu bisa di atas 75%, sehingga target yang dicanangkan oleh fakultas itu bisa terpenuhi, ya. Nah, itu, dan kemudian juga nanti, ya, mohon dipahami, ya, karena beliau ini kalau tidak salah setiap hari juga sidang ini. Beliau setiap hari sidang, dan insya Allah nanti beliau akan siap untuk meluangkan waktu di sisa-sisa persidangan maupun meriksa berkasnya, ya. Nah, sekali lagi nanti adik-adik tolong untuk dimanfaatkan, ya, kesempatan yang sangat singkat ini, ya. Nah, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya, pembukaan PKL mahasiswa Fakultas Syariah Ibrahimi Genteng ini saya nyatakan resmi dibuka. Demikian Pak-Dekan dan adik-adik sekalian, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh salah satu perwakilan dari mahasiswa. Monggo dipersilakan. Siapa jawabnya? Mari kita sedang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi harapan kita ke depan lebih baik lagi. Amin. Dan semua apa yang diajarkan semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidina wa nabiyina wa sayyidina wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا العالمين حمد الشاكرين اللهم الحمد لله نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يسر لنا يا الله ولا تعسر علينا امورنا والدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير يا الله اللهم اجمع بيننا وبين احبابنا في دار رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الارزاق وتحسن بها لنا الاخلاق وتحسن بها لنا الاخلاق وتحسن بها لنا الاخلاق وعلى اله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wajahnya dulu, wajahnya dulu, wajahnya dulu. Wajahnya dulu, wajahnya dulu. Ini Pak DPC, sudah berapa subscriber? Wih, 10.000 dah. hampir. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Semangat, semangat. Semangat. Dua saja. Ya, 1, 2, 3. Nanti kalau nggak salah sudah dipilih ketua sama wakil ketua ya. Nah, itu kalau boleh saya usul Pak dosen Pamong dibagi tadi berapa 18 ya? 18 si ketua jadi ketua kelompoknya yang A, si wakil jadi ketua kelompoknya yang B, gitu ya. Nah, cuman kelompoknya ini tidak mengacu kelas di kampus, di Baur. Ini kan ada dua kelas di kampus, Pak. Kelas A dan kelas B. Tapi ini di Baur, ya. Di Baur silahkan nanti dibagi. Nah, pembagiannya kalau boleh kami usul, ini saya hitung tadi ada 9 minggu. Mulai hari ini ada 9 minggu. 9 minggu. Ada 9 minggu. Nah, 1 minggu yang terakhir nanti untuk bersama persidangan seminggu semuanya. Nah, yang 8 ini kita bagi 4-4, tapi tidak kemudian 4 siksito langsung play, tidak. Seminggu yang ini adalah A, seminggu yang akan datang B. Ya. Itu ya. Ya. Nah, itu monggo nanti personelnya silahkan dibagi pasukannya Pak Mas Agus dengan Mas Hafid. Nah, itu gimana caranya Mbak dibagi, yang penting itu berbaur A dan B dalam tiap-tiap itu. Nah, kemudian nanti insya Allah nanti hari Jumat, kebetulan mulai Jumat depan ini kita ada sidang keliling di Purworejo. Misalkan kita ikutkan ada apa ya, sekaligus biar bantu teknis kita di sana, bantu teknis di sana. Jadi langsung nanti berangkat ke sana Jumat itu langsung ikut di sana. Berangkat sendiri, nggak perlu bareng kami, berangkat dewe langsung ke kono. Ketika di sana ketemu pakai PA, bantu sudah teknis apapun dibantu di sana. Gitu ya. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Nanti urusan bagi jadwalnya yang penting nama-namanya serahkan ke saya dan Pak Sek nanti saya. Itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ya? Dua meja mana? Maksudnya susah nggak sih? Panggilan kepada panggilan kepada Ahmad Maulana Islam Sarjana Umum atau As-Salina Sarjana Umum, mohon kalau dari kuasa sekali lagi.
Giliran sidang 2, Mbak, yang saya katakan sidang 2 ada pengadilan sidang. Dua katanya Pak, 6 ini yang di sana kecil 1 2 3. Ada ada petunjuk arah. Insya Allah Anda tidak bingung orang luar sudah dapat mana itu di atas presiden spesialisasi kami. Kalau yang masuk ada 3.510 dengan atas nama Rizky Pratama atau pasangnya Ke ruang mediasi. dan Subdiri Sarjana Hukum melawan Ke ruang mediasi. Smart ini dengan nama Desa Untung Negara atau pasangnya Sugiono Sarjana Hukum masuk ruang sidang Nurul Sabini dan kawan-kawan melawan Intan Malini atau pasangnya Bapak Sugiono Sarjana Hukum masuk ruang sidang. Berikutnya nomor perkara 319 atas nama M. Yoga Antogiri atau pasangnya Sugeng Setiawan Sarjana Hukum dan kawan-kawan melawan Nadia ini Salsabila atau pasangnya Bapak Hanif Sumarito Sarjana Hukum masuk dalam sidang M. Yoga Antogiri atau pasangnya Sugeng Setiawan Sarjana Hukum dan kawan-kawan melawan Nadia ini Salsabila atau pasangnya Bapak Hanif Sumarito Sarjana Hukum masuk dalam sidang. Pak sampai masuk ke ruang sidang kemudian mana yang karena apa ruang sidangnya cuma satu. Antrian nomor 2, nomor perkara 96 atas. Antrian nomor 2, kuasa dari Banyuwangi dan nomor 3, kuasa dari Suwardi diperintahkan harap masuk ke ruang sidang 2. Sidang 2. Antrian nomor 4, Tamwin melawan Hisnul Hakim bin Nawawi harap masuk ke ruang sidang 3. Antrian nomor 7, harap menuju ke meja pos baku atas nama Hadi Kurniawan di Supono melawan Dipa Nurjana Niti Juari harap masuk ke ruang sidang 2. Pemirsa, jadi siang ini kita berada di kami dari mahasiswa melakukan orientasi mengenali pos-pos dan bagian-bagian yang berada di Kelurahan. Alhamdulillah ini juga sebagian sudah 50% kami selanjutnya untuk berikutnya cek ke meja pos baku, pos bantuan hukum. Harap menuju ke pos baku.
Pokok tampak pada tempat yang dilarang merokok bersama. Silakan tidak segera laporkan kepada kami yang tidak kepentingan dilarang keras. Iya, bagus. Aduh. Kita barusan memasuki ruang ketua pengadilan. Oke. Dan sekretaris selanjutnya ruang apa ini ya? Yang lucu mamanya. Halo. Hai. Giginya gatel mungkin apa? Di ruang apa ini? Jadi kita berada di bagian resepsionis. Resepsionis. Di tempat resepsionis ini kita terdapat informasi apa aja? Sebagian besar hakim-hakim, identitas para hakim. Jadi kita mengenali lewat di resepsionis. Pun juga barangkali ada yang ditanyakan di pengadilan bisa langsung ke resepsionis. Ke sini ya. Siapa? Pak Wida ya. Pak Wida. Oke, thank you. Mari ikuti selanjutnya. Mungkin satu. Ini seperti kita memasuki lorong-lorong di Timur Tengah ya. Apa ini? Paniteranya. Iya. Yang itu menangani panggilan komunikasi ada perkara yang uang wilayah yang mengirimnya atau mengirim surat ke apa ruangannya Pak di sini diproses meja 2 diantaranya. Jadi perkara setelah diterima, kemudian Pak Rio ini yang membantu untuk terkait PMH, PMH, penetapan majelis hakim, kemudian PHS, penetapan hari sudah penunjukan panitera pengganti dan sebagainya di Pak Rio ini. Nah, kemudian untuk pengetikan berkas perkara teman-teman itu yang bantu Pak PP dan hakim ada para pengetik. Terus kemudian proses akta cerai itu dipocorkan Pak Taufik. Nah itu Mbak pocor bilang sama dia terkait dengan keuangan hasil. Oke? Nanti sebagian nanti kita pasti akan ada pembagian ke tempat ini juga. Mana Pak Suki itu? Ayo ikut ke atas.
kecuali pas ada di sini pas ada Zoom, nah berarti sampai Kode etik hakim berperilaku adil, berperilaku jujur, apalagi ya berperilaku arif dan bijaksana, bersikap adil, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Ruang panitera pengganti. Ya, bagus itu. Sidang, beliau kebetulan hakim piket hari ini. Ruang hakim Pak di sini lebih dari 10. Hakim dengan 4 ketua. Banyak betul ini berapa? Banyak Pak. 40 kurang 3. 40 kurang 3. 40 kurang 3. Ayo masuk semua lah, Pak. Masuk semua. Saya masuk semua, masuk semua. Mengaku apa Arif ini ya? Mbak. Ruang hakim, hakimnya lebih dari 10. Pak Khamsun. Siap. Itu kurang 1000, kurang lebih 1000. Ya kan? Hakim betul kurang. Kemarin menerima 700, 300 sekian ya. Yang berapa? Yang daftar ya? Ya. Pak Ali Mehdi bisa jadi hakim nanti. Amin. Amin, amin. Hakim sambil siaran di radio. Amin. Di radio. Saya sidang, guys. Ya. Ada akses sendiri ya menuju ke saya tunjukkan jalan ke akses. Jadi tidak jadi para hakim ini tidak ketemu, tidak sampai sentuhan dengan pihak. Luar biasa. Ada ruang penetrasi. Ini lorong untuk yang ini lorong untuk menuju ruang sidang 1 dan hijau. Biar tidak terkontaminasi. Tidak bersentuhan antara yang berperkara. Bahaya ketika hakim itu melihat Anda. Kategori akhirnya. Terus iki wis. Sing tak menang. Jangan panik mendengarkan instruksi dari petugas membawa barang-barang yang dirasa perlu saja. Matikan komputer, mesin-mesin, dan lain-lain bila memungkinkan. Tutup dan kunci semua pintu sebelum pergi bila memungkinkan. Gunakan tangga darurat terdekat dari lokasi Anda berada. Berjalan menuju tempat evakuasi berdasarkan instruksi. Tetaplah berada di dalam kelompok Anda. Tunggu instruksi selanjutnya. Nah, ini namanya prosedur evakuasi gawat darurat. Jurusita pengganti wakil ketua. Tidak kelihatan ya. Mari Pak Iqbal, mantap. Sip. Nilai organization di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ada bersyukur kepada Allah SWT, pelayanan prima, profesionalisme, kedisiplinan, dapat dipercaya dan diandalkan, cakap dan terampil, keunggulan, kompetitif, kepedulian terhadap sesama, keterbukaan, kebersamaan, inovasi. 49 ayat 1. Menentukan siapa ahli waris, ya kan, menentukan siapa ahli waris, menentukan bagian-bagian dari warisnya, dan melaksanakan pembagian waris itu harus diminta. Kalau itu tidak minta, berarti konstruksinya tidak sesuai dengan pasal 40, itu akhirnya cacat. Itu banyak seperti itu. Terus yang menyangkut harta bersama kan banyak kan, waris itu kan kadang menyangkut harta bersama. Itu perkara saya di ya dalam salah satu objeknya di Kalibaru itu gugatan itu sebenarnya gugatan pembatalan hibah
tapi dia gugat dengan model waris. Akhirnya tadi eksepsi Pak, eksepsi itu disangkal oleh pihak tergugat. Dan objek ini sudah beralih menjadi hibah sejak tahun 2017, kok gugat waris? Padahal pemilik harta masih hidup. Coba, ini kan namanya memutarbalikkan, walaupun nanti diperiksa pokok perkara, tapi jelas sekali orang yang masih hidup, pemilik harta itu bisa digugat waris atau tidak? Dia masih hidup. Padahal satu-satu jelas, pewaris adalah orang yang ketika meninggal dunia meninggalkan kuncinya terbukanya waris adalah ketika meninggal dunia. Nah, Anda sama nanti kalau ditanya, terus misalnya tangga, do, le, apa, mas, aku pengen roh, ingin tahu. Tetangga kita kan kadang-kadang mesti ditanya, apa ngetes atau memang tidak tahu? Iya, apa ngetes apa memang kita itu tidak ingin apa, mereka tidak tahu, ingin tahu. Aku ini anakku itu kok gugat waris. Nah, padahal dia itu sudah tahu pihak tergugat telah dipanggil, maka pengadilan bisa mengabulkan gugatan penggugat. Itulah dengan tanpa hadirnya tergugat. Pasal ini itu mestinya bisa digunakan, tapi karena ini adalah termasuk hukum keluarga. Hukum keluarga itu kaitannya dengan perceraian itu. Masa kita bercerai, orang bercerai itu begitu saja disikapi? Maka pasal 126 IR, ternyata IR itu pasal 126 itu menjadikan apa ya, sifat kehati-hatian seorang hakim sebelum diputus karena pihak T yang tidak hadir, tergugat yang tidak hadir tadi, pengadilan dapat melakukan pemanggilan sekali lagi. Itu bunyi dapat itu kalau bahasa hukum konjungsi kalimat seperti ini itu bisa iya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Tidak ada keharusan. Tapi kita selaku hakim agama itu punya kehati-hatian. Jangan-jangan panggilan yang pertama itu masih bermasalah, maka dipanggil sekali lagi. Berarti kan 2 kali untuk T kan? Nah, terus P sekali saja karena setelah dipanggil P itu diberitahukan dalam sidang itu kekuatannya sama dengan panggilan. Maka sudah 3 kan panggilan yang keluar. Nah, terakhir setelah diputus itu ada namanya pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir nanti, berarti 4. Ya sudah, kalau ditaksir 6 berarti yang 2 nanti dikembalikan. Nah, itu kalau ditaksir 6. Karena cerai gugat menurut aturannya Mahkamah Agung dalam ini Direktorat Badan Peradilan Agama itu ditaksir 6 kali panggilan. Ketika sudah terpakai 4 berarti sisa 2. Kalau satu panggilan misalnya 200 ya berarti kembalinya nanti sekitar 400. Itu diperintahkan oleh majelis setiap selesai diputus dok, di situ ada instrumen pembalian sisa panjar. Tolong Pak Bu ini diurusi di kasir. SKTM berarti. Datang ke pengadilan, diajukan ke pengadilan. Nanti ketika diperiksa oleh majelis, betul-betul diperiksa itu orang ini mampu tidak diperiksa dengan suruh menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa dirinya memang dan saksi tidak main-main. Saya pernah memeriksa perkara di waktu saya di Lumajang. Orang itu, mohon maaf, ini tidak ada yang dari kamu mesra, tidak ada yang dari Umudin. Biasanya dari saya dulu ketika masa saya ya jadi PPL itu di sekolah tinggi ilmu hukum Miftahul Arifin di Bandung Putih. Itu ada yang salah satunya mahasiswa itu menjadi P3N, biasa mengantarkan orang dan dia tahu situasi bagaimana sih orang mengajukan perkara, tapi bukan dia, orang lain. Itu orang ini sudah menyerahkan biaya kepada P3M Pak Mudin itu atau P3N itu
tidak tahu-tahu menyerahkan uang 1,5 juta. Itu kan sudah cukup untuk biaya dia berperkara. Ternyata oleh Pak Mutin itu dibuatkan surat keterangan tidak mampu dan bisa diprogiokan istilahnya, dimiskinkan. Nah kebetulan kemiskinan ini masuk ranahnya majelis karena sudah tidak ada biaya riba. Kita periksa, kaget ya. Oh saya tidak miskin Pak, saya bayar ke Pak Mutin 1,5 juta. Terus kalau saya tanya kerjanya apa, saya buruh tani, tapi saya mampu kalau bayar ini sakit. Kita panggil Pak Mutin, ya baik-baik kurang kasih keluar kalau nanti berdua kan namanya etis. Mutin katanya dia bayar kerjanya kan 1,5 juta setahun.